Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat semuanya. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saudara-saudara semuanya yang sedang beraktivitas atau yang sedang nyantai-nyantai malam di rumah, malam ini kita akan menyaksikan sama-sama di antaranya Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana beliau saat ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah berada di Indonesia dan juga sudah bertemu dengan Bapak Jokowi di Istana Bogor, Jakarta. Jadi kita mari sama-sama menyaksikan Bapak Jokowi bersama Anwar Ibrahim yang saat ini sedang berada di area Istana Bogor. Sekarang ini sedang jalan berdua menuju ke tempat penamanan pohon disediakan oleh pihak istana di area belakang istana. Jadi kita mari sama-sama tonton. Nah, saat ini mereka sedang akrab sekali guys, sedang akrab sekali sambil jalan ngobrol, entah apa yang diobrol. Yang penting kita sama-sama aja tonton ya. Kita sama-sama tonton sampai selesai guys. Datuk Seri Anwar sampai pada hari Sabtu sekitar jam 1 siang di lapangan terbang antarabangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dan pada hari Minggunya bertemu Bapak Jokowi di Istana Bogor. Nah, saat ini mereka sedang menanam pohon yang telah disediakan oleh pihak istana. Ini dia, kita lihat sama-sama. Ya, inilah dia. Nah, Datuk Seri Anwar menyiram pohon. Ya, sesudah selesai mereka dipanggil sama Bapak Jokowi. Ya, basuh tangan. Begitu akrabnya mereka berdua ini guys ya. Coba lihat sendiri. Ya. Ya, semoga hubungan Indonesia Malaysia semakin kuat. Selanjutnya kita mendengarkan pesan-pesan dari kedua-dua pemimpin, di antara Pak Jokowi bersama Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yuk kita saksikan sama-sama sampai selesai. Mereka sudah selesai menanam pohon dan selanjutnya menuju ke istana kembali, terus menyampaikan pesan-pesan. Yuk kita saksikan sama-sama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Datuk Seri Anwar Ibrahim, selamat datang di Indonesia. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima lawatan luar negeri pertama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Pak Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Anwar, kerjasama Indonesia dan Malaysia akan semakin kuat. Malaysia bukan saja negara tetangga dekat Indonesia, namun kita juga merupakan bangsa serumpun dan memiliki hubungan yang sangat kokoh. Dalam
pertemuan dengan beliau tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan ibu kota negara baru Nusantara. 11 letter of intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Selain itu juga terdapat sejumlah MOU di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor import, energi hijau, pengembangan industri baterai, dan lain-lainnya juga sudah ditandatangani. Yang kedua, saya menyambut baik komitmen Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saya sangat berharap one channel system untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa kita jalankan bersama. Dan tadi saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya pembangunan Community Learning Center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. Kemudian yang ketiga mengenai perbatasan. Tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MOU perbatasan darat segmen Sebatik dan segmen Sinapat Sesai dapat ditandatangani tahun ini, dan juga perjanjian laut wilayah di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian selatan juga bisa disepakati tahun ini. Yang keempat, saya sangat menghargai, mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap perjanjian FIR, Flight Information Region Indonesia-Singapura. Dengan dukungan ini, proses berikutnya di ICAO akan dapat dilanjutkan. Yang kelima, kita juga tadi bersepakat memperkuat kerjasama melalui Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC, untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Kemudian yang keenam, kita juga sepakat untuk terus memperkuat ASEAN. Kita sepakat ASEAN harus dapat memainkan peran sentral dalam menjadikan kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan stabil. Dan mengenai Myanmar, Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan 5-point konsensus. Kita sepakat mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan 5-point konsensus tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya mengundang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Next, we would like to invite the Prime Minister of Malaysia, the Honorable Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Merupakan lebih saudara saya, Bapak Presiden Joko Widodo dan rakan-rakan. Saya tentunya ingin memulakan untuk menyatakan penghargaan yang setingginya kesudian Bapak mengundang kami ke Indonesia. Ini bukan hubungan diplomatik biasa. Saya agak sentimental sedikit dan Bapak Presiden tahu bahwa Indonesia ini ada tempat yang khusus di hati sanubari saya. Saya belajar, berpengalaman, menimba banyak ilmu, dan tadi, ya, walaupun saya sedikit lebih tua dari Pak Jokowi, tetapi pengalaman beliau itu saya sangat hargai. Dalam perbincangan sepintas lalu tentunya saya dapat dua idea yang akan saya perkemaskan untuk dituntaskan di Malaysia. Soal
hiliran atau dikatakan hilirisasi dan juga soal digital ekonomi. Saya akan manfaatkan pengalaman dan sumbangan beliau dan insya-Allah kita akan dapat bantu memacu pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan pastinya juga bersama dengan Indonesia dengan lebih meyakinkan. Terlalu ramai teman-teman di sini yang membantu. Ini juga agak personal sikit, Bapak Presiden. Semasa kita agak sukar, hidup dalam keadaan terombang-ambing, derita, itu Indonesia itu menyambut kita sebagai sahabat sejati. Sebab itu saya beritahu semalam pada media, itu tak mungkin kita lupakan. Ya, orang yang sedia membantu kita, menunjukkan rahmah dan menyayangi kita dalam keadaan kita itu agak tersisih, terbuang atau terlempar dari arus perkembangan di Malaysia. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan seluruh rakan yang menerima saya sebagai keluarga besar. Kerakyatan belum, tapi baik. Ada isu-isu yang spesifik dan saya sepakat dengan Bapak Presiden membicarakan hal-hal yang harus dimeterai dan dilaksanakan. Bila kita bicara tentang mesyuarat, coordinating committee, itu kata Bapak Presiden kepada saya sudah ratusan mesyuarat dan bertahun-tahun. Jadi saya beritahu Bapak Presiden, insya-Allah kalau ini pendirian kita bersama, kita ada tekad politik yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan basic itu selewat-lewatnya akhir tahun ini. Permulaan menunjukkan sikap kita yang terbuka dan juga private sector ialah IKN Nusantara, dan dengan inisiatif MITI di Malaysia kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, kerana ada kepentingan Malaysia juga untuk terutama di Sabah dan Sarawak, ya, kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Rakan-rakan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini dan saya beritahu tadi itu inisiatif besar Bapak Presiden itu mempersilitkan saya kerana dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi oleh itu kita ambil pendekatan yang positif, itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah. Isu pekerja dan TKI yang saya tahu, ya, ini di Indonesia banyak masalah, rasa sayang pun masalah, apa lagi. Tapi Banggawan Solo tidak isu kering, beritahu memang di Solo. Jadi kita insya-Allah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan, kerana saya mahu hubungan Malaysia Indonesia itu agak kategorinya special. Dan saya harap kedua-dua menteri luar faham bahawa komitmen kita begitu rupa. Jadi soal TKI ini yang mengguris perasaan ramai rakyat Indonesia, bukan saja pemerintah. Dan saya tahu benar kerana saya berpengalaman di penjara yang sama, mendengar pada ketika itu kesan cambukan ke atas mereka, dan saya tidak fikir ini satu yang manusiawi. Dan alhamdulillah untuk tahun ini, tahun lalu 2022 soal cambuk itu sudah dihentikan. Tetapi itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh supaya nasib pekerja di peringkat bawahan itu dapat dibela, dan saya dapat pengakuan kami berdua untuk memastikan kerja-kerja agensi pekerja ini harus hanya sekadar facilitate dan permudahkan dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan. Dan oleh demikian soal digitalization unit ini sangat penting kerana ia dengan sendirinya akan mengurangkan karenah birokrasi dan keperluan menggunakan terlalu ramai agen. Hal-hal lain perbatasan dan sebagainya tentunya kita akan teliti dan laksanakan. Saya dari taklimat yang saya perolehi, Bapak,
tidak terlalu banyak kerumitannya, ya. Tetapi ia hanya memerlukan satu tekad yang jelas, dan insya-Allah dalam masa terdekat saya akan bawa ke Jemaah Menteri dengan syarat Bapak berkunjung ke Malaysia cepat. Kalau Bapak bagi tarikh cepat, segeralah kita luluskan. Kalau Bapak tangguh, maka tertangguhlah perjanjian kita. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih, dan saya sangat terharu, ya. Saya mengambil keputusan yang saya rasa sesuai dengan memilih Indonesia sebagai negara pertama saya lawati dan kunjungi, dan saya rasa bahagia sekali dengan sikap dan persahabatan dan persaudaraan pribadi Presiden dan juga kesediaan rakan-rakan untuk bantu dan memudahkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Terima kasih. End of joint press statement. The President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, and the Prime Minister of Malaysia, the Honorable Datuk Seri Anwar Ibrahim, will now proceed to Garuda Hall for the official banquet, followed by the members of the official delegation. Oke guys, terima kasih semuanya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton. Kita sampai di sini dulu. Jumpa lagi di waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye.